Pria tua ini mengeluarkan senjata setrum lalu menembak dirinya sendiri. Detik berikutnya, orang tua itu berubah menjadi raksasa setinggi 8 meter. Kemudian orang tua itu meninju tanah. Kekuatannya yang sangat kuat membuat bumi berhenti berputar. Tetapi tak terduga, figur sekuat itu terkadang memerlukan bantuan orang lain. Pada hari ini, orang tua itu bertemu dengan Toriko yang sedang minum. Setelah melihatnya, orang tua itu dengan canggung meminta segelas anggur kepada Toriko. Orang tua itu berjanji kepada Toriko bahwa dia akan membalas budi ini di masa depan. Tetapi Toriko dan Komatsu tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan oleh pria tua itu. Mereka tidak tahu betapa berbahayanya hal yang akan mereka hadapi selanjutnya. Saat ini mereka berdua sedang mendiskusikan tujuan mereka. Kali ini mereka perlu menangkap ikan buntal raksasa. Dan tubuh ikan buntal raksasa itu mengandung zat yang sangat beracun. Bahkan ketika seseorang hanya menyentuh ikan buntal itu, maka mereka akan keracunan sampai mati. Yang membuat ikan buntal raksasa itu sangat sulit untuk ditangkap. Jika seseorang bisa menghilangkan racun di tubuh ikan buntal raksasa itu, ia akan berubah menjadi hidangan lezat senilai 100 miliar dolar. Untuk mencicipi hidangan ini, mereka datang ke sebuah gua untuk mencari petunjuk. Begitu mereka memasuki gua, kemampuan ramalan Koko mendeteksi aura kematian yang memancar dari Komatsu, tetapi Komatsu sama sekali tidak peduli. Melihat aura kematian pada Komatsu, Koko mulai memikirkan sesuatu. Tiba-tiba Komatsu terpeleset dan hampir jatuh dari tebing. Beruntung Toriko menangkap Komatsu. Tepat setelah Komatsu diselamatkan, sekelompok semut raksasa muncul di belakang mereka. Koko dan Toriko langsung masuk ke dalam mode pertempuran. Tapi tepat setelah mereka berhasil mengatasi sebagian monster, mereka menemukan bahwa Komatsu sudah tidak ada. Menghilang di tempat seperti ini, Komatsu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung, tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah ramalan Koko benar-benar akan menjadi kenyataan? Di sisi lain, Komatsu sedang diculik oleh seorang pria aneh. Pria itu ingin menggunakan Komatsu sebagai umpan, memancing monster yang menjaga ikan buntal untuk pergi. Tak terduga, monster yang menjaga ikan buntal itu ternyata adalah ular setan. Setelah melihatnya, pria itu begitu ketakutan sehingga meninggalkan Komatsu dan lari. Pria itu berpikir bisa bertahan sebentar, tetapi ternyata dia dimakan oleh monster yang sedang ia pancing. Ketika Komatsu melihat ular setan itu, dia begitu ketakutan sampai kehilangan kemampuan untuk bergerak. Tepat saat itu, Komatsu ingat senjata rahasia yang diberikan oleh Toriko. Dia mengeluarkan roket snap raksasa. Roket snap itu sangatlah kuat dan harus menggunakan penyumbat telinga saat menggunakannya. Kalau tidak, pengguna akan terbunuh oleh gelombang suara. Tetapi sudah terlambat bagi Komatsu untuk memakai penyumbat telinga. Tepat saat ular setan itu akan menyerang Komatsu, Komatsu menarik roket snap itu. Ular raksasa itu seketika pingsan. Tetapi karena Komatsu tidak memakai penyumbat telinga, gelombang suara itu membuat jantungnya berhenti. Melihat Komatsu yang terbaring di tanah, ular setan itu menggunakan sisa kekuatannya untuk memakan Komatsu. Tapi tepat saat itu, orang tua di kereta sebelumnya muncul. Orang tua itu mengeluarkan senjata setrum lalu menembakkan ke arah dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Detik berikutnya, tubuh orang tua itu mulai membesar. Ular setan mencoba menyerang orang tua itu, tapi orang tua itu hanya menggerakkan tangannya dengan santai 2 kali, dan ular setan itu terjatuh. Setelah melihat Komatsu yang terbaring di tanah, orang tua itu memeriksa tubuh Komatsu dan menemukan organ dalamnya yang telah hancur. Untuk membalas budi minuman itu, orang tua itu mengeluarkan tongkat setrum. Dengan tegangan 100 juta volt, ia menyetrum Komatsu. Tak lama kemudian, Komatsu terbangun, tetapi ketika ia melihat penampilan orang tua itu, Komatsu hampir mati ketakutan sekali lagi. Setelah membalas budi, orang tua itu pun pergi meninggalkan